satu dia Garut Garut ke sana. Nah ini kita akan menuju daerah Kawalu, tepatnya ke Cisumur. Kita akan menemui seorang pengrajin payung gelis. Kita akan melihat bagaimana perkembangan payung gelis sekarang. Cara berkendaraan. Ya, ini kita turun dari mobil. Ini ada SMP Islam Cisumur ya, dekat sini. Nah, itu ada mural tembok, nggak jauh dari situ. Dan kita memasuki sebuah gang, dan nanti kita akan ke rumahnya. Ada ke pinggir saja. Ini ada gang kecil. Ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Ada payung. Nah ini orang ini. Assalamualaikum. Ayah Pak Heri. Ini ada mesin bubut, ada rangka-rangka payung. Nah, gitu. Ini ada cupang. Cupangnya masih? Udah meser cupang. Ini ada lukisan-lukisan tuh. Ayah nyiru, di atasnya ada nyiru. Ada lukisan-lukisan lama. Aduh. Meninggal ya? Ya, seniman besar itu. Yang ini. Jadi alhamdulillah gitu. Silakan bentuknya mau bagaimana. Yang penting gambarnya ini apa temanya sakura. Oh gitu. Terserah bebas. Mau sakurata bebas pokoknya. Tapi paling aneh sakura batangnya beda-beda bebas bebas lah itu. Yang penting pengerjaan cepat tapi tetaplah artistik harus di nomor satukan. Asal pantas gitu. Asal pantas ketinggalina. Itu ukuran 2 meternya. 2 meter ya. 2 meter. Ini kain apa? Ini kebetulan pakai kain ya, kain non satin namanya. Satin. Kain satin. Kalau dulu mah kan bahannya kertas, sekarang beragam. Sekarang beragam. Jadi menurut saya bahwa payung gelis itu bahan untuk medianya bisa apa saja gitu. Bisa dari kertas, dari kain, dari karung. Ya, pokoknya banyak ya. Apa saja banyak. Dari bordir, dari mendong gitu. Ya, kebetulan semuanya sudah dicoba. Jadi ya mah ngelukis paling mudah. Nah ini sampai ke atap nih rangka-rangka payungnya nih. Ada lukisan-lukisan. Ini lukisan lama ya. Lukisan lama. Karena dulu beliau juga pelukis yang biasanya mengerjakannya di kanvas, sekarang dia lebih konsentrasi ke payung karena memang langka ya pelukis payung itu. Kalau kemarin yang di Solo itu mewakili Jawa Barat. Yang di Solo mewakili Kota Tasikmalaya. Dekranasda sama Indag. Kebetulan saya Diminta. Ya, diminta. Diundang. Jadi untuk payung gelis. Jadi artosna payung gelis teh ieu hungkul sebenarnya mah. Ari dekorasi nama kan tiasa kertas tadi naon. Tiasa kain tiasa naon wae. Tiasa kulit berarti nya eta juga kulit bordir ya. Nah, jadi dulu
eksperimennya sampai mana? Nah, eksperimen untuk payung gelis dari kerangka itu menurut saya ini kan untuk medianya bisa apa saja. Maksudnya bisa apa saja ya, medianya kan ini yang konvensional yang seperti ini ya. Dari kertas, dari kain, dari bordir seperti ini. Sampai dari lidi, saya pernah membuat dari lidi, terus dari mendong dan lain sebagainya. Itu. Jadi menurut saya bahwa kerangka payung itu bisa apa saja dieksplor. Wah, gitu. Terserah imajinasi kita gitu. Dari sampah juga Kalau insya Allah memungkinkan bisa. memungkinkan gitu. Bisa jadi sesuatu barang yang unik ya, yang artistik gitu. Jadi itu karena mungkin background saya ini kan gurunya Kang Eryandi Budiman ini. Jadi saya bisa itulah. Jadi ide-idenya kan dari Kang Eryandi Budiman ini yang luar biasa gitu. Jadi begitu, tapi untuk yang seperti itu, jadi di event-event tertentu seperti saya ikut pameran Festival Payung Indonesia dari mulai di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, terakhir kemarin di Balai Kambang. Ya di Balai Kambang itu kan sama Festival Payung Indonesia. Nah, itu saya mengangkat budaya lokal, bukan budaya lokal, produk lokal lah. Jadi bahwa di Kota Tasik ini ada mendong, ada bordir dan lain-lain. Nah, saya angkat, saya aplikasikan ke payung gitu. Ada beberapa contohnya gitu. Ya, sekarang mungkin ada di dinas tertentu itu sampel-sampelnya yang kemarin. Jadi menurut saya begitu bahwa payung ini jadi ibaratkan kanvas saja lah, bisa dieksplor begitu saja, apa saja gitu bisa jadi. Ya, ini kan berkecimpung di dunia lukis payung ya. Kira-kira orang Tasik. Orang Tasik istrinya Linggih di Bandung. Rudi Este Dharma, terang lukis. Saha? Rudi Este Dharma. Oh, ngopi pun. Oh, ya alhamdulillah. Aduh, atuh kumaha tuh. Ya. untuk kumaha kita mah di zona nyaman. Di zona nyamannya, aduh itu. Cikang Acep di iya cenah di zona nyaman. Oke, ininya prospek kedepannya gimana nih mengenai payung ini? Ya, sini ya, menghadap sini aja. Payung ini menurut saya ya, karena saya optimis saja bicaranya gitu. Insya Allah prospek kedepannya payung asik lah, bukan asik, pasti berkembang ya. Apalagi sekarang kan sudah dikukuhkan bahwa payung gelis itu jadi warisan budaya non benda Jawa Barat gitu. Terus saya sekarang juga sudah oleh Pak Menteri disahkan gitu ya? Ya udah ya? disahkan, udah resmi lah, sertifikatnya sudah ada gitu. Apalagi 2 minggu ke belakang ada langsung dari kementerian ke sini berkunjung ke sanggar saya yang acak-acakan. Ini sudah berbicara banyak tentang ini, dan saya bukan punya misi ya, punya keinginan gitu, bahwa bagaimana caranya supaya payung gelis itu disenangi gitu, disenangi sama anak-anak muda, kaum milenial. Nah itu tujuan saya, karena kan selama ini payung gelis itu meskipun sekarang sudah beralih fungsi kan lebih ke arah dekorasi ya, seperti itu payung gelis itu. Nah justru itu di sanalah kelebihannya, di sana bisa berkembang gitu, bahwa dekorasi dengan payung gelis itu sangat simpel dan bisa maksudnya bukan bisa jadi bisa, dengan ya perspektif bagus, perspektif lahnya. Tapi sasaran saya tetap saya bahwa payung gelis bagaimana caranya supaya dicintai ya, dipikar resep lah ku anak kaum milenial gitu. Karena ini sangat progresif sekali ya, itu kita bermain di payung gelis, maksudnya untuk peluang bisnisnya, terus untuk seni rupanya gitu ya. Ini sangat malahan saya sering bukan seringnya sudah beberapa kali saya melakukan seperti pelatihan ke sekolah-sekolah. Itu sejak dini saya mengenalkan payung gelis itu sejak dini,
maksudnya sejak dini dari anak usia dini gitu, dari PAUD baik di Kota Tasik sampai ke Garut gitu. Saya perkenalkan ini payung, bahwa ini payung gelis ini selain dari warisan tak benda warisan budaya, Budaya. ini bisa jadi luar biasa, bisa jadi barang seni yang luar biasa gitu ya. Karena ada teknis pengerjaannya. Contohlah kalau melukis ya sama saja dengan di kanvas gitu, sama saja. Jadi kesulitan sepertinya tidak Terlalu banyak. inilah. Cuman yang terasa sulit itu karena tidak terbiasa gitu. Kalau sudah biasa ya biasa-biasa saja gitu. Jadi tidak terlalu sulit. Rencana itu ke depannya apa nih? Rencana yang terdekat? Nah, ini rencana terdekat. Rencana jauhnya juga. Ya. Untuk program ini ajalah tahun ini ya, tahun 2022. Insya Allah di bulan Maret saya bersama tim gitu ya, kolaborasi mungkin disebutkan saja kolaborasinya. Iya, nggak usah. boleh lah, boleh. Insya Allah nih saya dari Sanggar Kinanti kerjasama dengan SMA 10, terus didukung oleh tim Jabar Bergerak dan Dekranasda juga. Mudah-mudahan Dekranasda provinsi Mendukung turun ya sepenuhnya. gitu. Karena saya ada keinginan, ada konsep ingin lomba melukis payung gelis 2000 rencana 2000 payung gelis dan festival gitu. Festival. Jadi kenapa ada festival? Jadi ingin saya hasil si lukisan itu kita pajang ya. Kita pajang di kayak festival begitulah. Jadi bisa diapresiasi si hasil yang contoh lah 1000 atau 2000 itu kita dekor sedemikian rupa gitu. Nah, ini ya mungkin nih untuk para pesertanya pasti bangga gitu. Wah, ini punya kita gitu. Hasilnya Di luar dipajang. ya hasilnya di luar yang masuk nominasi khusus ada nanti ada tempat tempatnya. khusus gitu ya. Yang seperti itu insya Allah ini bulan Piala Maret. Gubernur atau apa gitu? Iya, gubernur. Ini se-Jawa Barat. Saya event bukan Kota Tasik, tapi penyelenggaraannya di Tasik, di Kota Tasik, tapi eventnya se-Jawa Barat. Biar wah gitu. Ini untuk bulan Maret insya Allah. Dan ada 2 nantilah Yang satu lagi mah lebih dirahasiakan ya, lebih wow. Lebih wow pasti. Dan yang sekarang itu kenapa? Karena tujuan saya kan saya ingin mengenalkan payung gelis ke kaum milenial supaya Tapi kaum kolonial kan boleh juga. Boleh ya, itu mah sudah pasti mengenal gitu kan, sudah pasti mengenal itu. Gitu. Jadi begitulah ya, supaya mereka tahu. Jadi nanti juga lebih ke edukasi. Kenapa? Bukan kenapa? Karena nanti di sana ada demo dari mulai pembuatan payung gelis, kerangkanya bagaimana, nanti ada edukasi lah. Dan proses finishing sampai ke finishing nanti ada di sana diterangkan. Jadi nanti itu selain dari lomba dan festival lebih ke pengenalan tentang payung gelis itu sendiri gitu. Itu untuk acara nanti. Dan pesertanya pelajar. Dari mulai SMP sampai SLTA itu. Sederajatnya. Ya, Termasuk pesantren gitu kan? Termasuk pesantren. Pokoknya bebas asal SMP SLTA lah gitu lah. Oke, sederajat. Ya, sederajat gitu. Bebas. Oke, sip lah. Semoga sukses. Amin. Kang Eri, ini Amin. saya Eriandi Budiman, ini Ya, Eri. terima kasih Kang Eri. Sama-sama Eri. Aduh, atas Ya. ya. Semoga sukses ya. 2 Eri ya. Berarti kalau Eh. keren dong. Terima kasih ini Kang Eri sudah datang ke Sanggar Seni Kinanti. Ya, sama-sama. Aduh, Oke. Ini Nah, sidak. sukses lah. Amin. Ya supaya Sama-sama. ini YouTuber subscriber saya kan tahu bahwa ini bukan settingan gitu ya, itu Emang bukan ini kejutan nih. jadi bukan memang ahlinya gitu kan, ahlinya dalam melukis payung dan Ini untuk sebagainya lah. Untuk ke Jakarta nih. Jakarta ya, oke Ini lah. pesanan Jakarta nih. Wilujeng lah Ya, ya. sami-sami. Ya, teman.